Besar LPF yang saya kasih dalam Kristus. Hari ini kita masuki hari-hari terakhir dalam bulan Juni, bulan Hati Kudus Yesus, dan pas pada hari ini tanggal 29 Juni, kita merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Santo Paulus, dua sosok besar yang bagi para bapak gereja, mereka berdua itu menjadi pilar utama di dalam gereja, pilar rohani atau tiang rohani yang kokoh untuk gereja. Petrus sebagai eh, pemimpin para rasul dan Paulus sebagai rasul agung. Kita akan mengenangnya pada hari ini. Dan kita akan mengawali dengan sebuah doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, syukur kepadamu. Engkau memberikan pada kami Santo Petrus dan Santo Paulus, dua sosok yang sangat menginspirasi kami semua untuk menjadi dekat dan bersahabat dengan Engkau sendiri. Bantulah kami untuk boleh mengikuti teladan kekudusan dari Santo Petrus dan Paulus, supaya menjadi semakin dekat dan akrab dengan Engkau. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik seluruh keluarga besar LPF, seperti biasa saya menyiapkan materi untuk membawakannya dalam renungan sekaligus pengajaran bersama pada sore atau pada siang hari ini. Dan untuk mengenang Santo Petrus dan Santo Paulus, saya memberi judul renungan dan pengajaran hari ini, dua pilar, satu iman. Mari kita melihat kok bisa jadi dua pilar. Perhatikan gambar Santo Petrus ini dengan pakaian putihnya, dia memegang kunci kerajaan Allah, sebagaimana dijanjikan sendiri oleh Tuhan Yesus. Sementara Santo Paulus, brewok yang putih ini, ya eh, memegang satu benda yang tajam, ya mewartakan sabda Tuhan dengan penuh keberanian, memiliki masa lalu, tapi Tuhan membaharuinya menjadi milik kepunyaannya di Antioquia, ya yang di Syria. Roh Kudus mengatakan, khususkanlah Barnabas dan Saulus untuk tugas yang telah kupercayakan kepada mereka. Dan itulah Paulus. Nah, mari kita mengenal sosok masing-masing dari kedua orang kudus ini. Pertama, perhatikan gambar. Saya siapkan gambar yang memang menarik. Ada buku suci dan ada kuncinya. Wah, kuncinya sangat bagus. Ya, Santo Petrus biasa disebut sebagai batu karang bagi gereja. Nama aslinya adalah Simon. Yesus menamakan Petrus atau juga Kefas, artinya batu karang. Injil Matius bab 16 ayat yang ke-18. Petrus itu berperan sebagai pemimpin para rasul. Dia juga menjadi saksi iman, meskipun pernah menyangkal Yesus dan menjadi paus yang pertama. Nah, kalau kita lihat eh, sosok Petrus ini memang, ya, tadinya dia omong baik-baik, ya, tapi ketika dia eh, menyangkal Yesus, ya, dia akhirnya menyadari dan kemudian dia membaharuinya. Dalam Injil Yohanes sangat jelas ketika dia membaharui itu dengan mengatakan bahwa dia mengasihi Yesus lebih dari yang lain. Kontribusi dari Santo Petrus adalah dia memimpin gereja awal. Dia berkhotbah pada hari Pentakosta yang benar-benar menunjukkan keberanian yang luar biasa. Tadinya mereka masih dalam ketakutan, tapi dengan kuasa Roh Kudus mereka begitu berani. Kemudian dia menjadi martir di Roma dengan disalibkan terbalik. Dia tidak mau dan merasa tidak layak untuk disalibkan seperti Kristus sendiri. Yang kita pelajari dari Santo Petrus adalah bahwa dia punya keteguhan iman meskipun melalui kegagalan. Kita lihat dalam Injil Lukas bab 22 ayat 61 dan 62.
Iya, Petrus dengan berbagai kelemahannya, tapi Tuhan tidak memandang kelemahan itu. Tapi Tuhan melihat hatinya yang tulus untuk mengikutinya, untuk mencintai sampai tuntas. Sosok yang kedua adalah Santo Paulus. Lihat keris yang tajam, tapi juga dengan buku suci atau kitab suci di tangannya. Nama aslinya adalah Saulus. Namanya itu berubah setelah bertobat dan menjadi Paulus. Dari Saulus menjadi Paulus. Dalam Kisah Para Rasul bab 9. Sebelumnya, kita semua mengenal setelah kematian dari Santo Stefanus dalam Kisah Para Rasul. Dia itu merupakan orang yang menganiaya orang-orang Kristen atau mereka yang mengikuti jalan Tuhan. Tetapi kemudian dia menjadi misionaris yang terbesar yang menyebarkan Injil ke bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Santo Lukas dalam Kisah Para Rasul memberi kesaksian bahwa Santo Paulus melakukan perjalanan misioner sebanyak 3 kali. Dan tanpa kenal lelah, dia melakukan perjalanan misioner ini. Dia dicaci maki, dilempari, bahkan dipenjara sekalipun, dia tidak pernah berhenti untuk mencintai Kristus. Kontribusinya apa? Dia menulis banyak sekali surat dalam Perjanjian Baru yang kita kenal surat Santo Paulus, dan juga mendirikan komunitas-komunitas Kristiani di berbagai wilayah yang dia kunjungi. Ketika dia tiba di satu tempat, dia memberi formasi, kemudian para penatua atau pemimpin jemaat juga dia tempatkan di sana. Ya, jadi ini benar-benar sosok seorang yang luar biasa. Maka yang kita pelajari dari Santo Paulus itu apa? Transformasi oleh kasih Kristus. Kalau kita baca dalam Galatia bab 2 ayat 20, dan juga ketekunan dalam penderitaan. 2 Korintus bab 11 ayat 23 sampai 28. Tapi banyak perkataan lain atau sikap hidup Santo Paulus lain yang mencerminkan bagaimana perubahan radikal yang dia miliki dan dia betul-betul menjadi milik Kristus. Nah, pasti menjadi pertanyaan bagi kita. Kenapa setiap tanggal 29 Juni itu kita merayakan Santo Petrus dan Santo Paulus? Bukankah Santo Paulus itu tidak masuk dalam ke-12 rasul? Bukankah Santo Paulus itu yang sebelumnya itu tukang aniaya para pengikut jalan Tuhan? Nah, ada beberapa alasan, sekurang-kurangnya 5 alasan yang saya tampilkan, yang membuat kita menyadari bahwa memang eh, perayaan Santo Petrus dan Paulus itu pas dirayakan bersama-sama. Tadi dari judul saya katakan, karena mereka berdua adalah dua pilar satu iman yang sama kepada Kristus. Maka alasan yang pertama, mengapa merayakannya bersama-sama adalah bahwa mereka berdua adalah pendiri gereja di Roma. Sama-sama mengakhiri hidup mereka di Roma. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Engkau adalah Petrus. Di atas batu karang ini, aku mendirikan gerejaku." Simon Petrus atau Kefas itu menjadi batu karang gereja dan berkomitmen untuk bisa menggembalakan kawanan domba Allah meskipun memiliki titik-titik kelemahan manusiawi. Iya, dia itu seperti air di daun talas. Tadi bilang A, bisa B. Ketika sudah berjalan dengan Yesus, Yesus mengatakan, ikutlah aku. Dan sambil berjalan, dia masih bertanya pada Yesus, lalu murid yang dikasihi bagaimana? Lalu Yesus bilang, itu bukan urusanmu. Itulah Petrus. Tapi Tuhan menggunakannya. Tuhan memakainya sebagai pemimpin gereja yang pertama. Santo Paulus sebelumnya dikenal sebagai Saulus dari Tarsus.
dan dia mengalami pengalaman pertobatan dalam perjalanan ke Damaskus. Setelah bertemu dengan Kristus, ia melanjutkan perjalanannya ke Damaskus, di mana ia dibaptis dan penglihatannya dipulihkan kembali oleh Ananias, dan dia menjadi rasul bagi bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, dan juga menghabiskan sisa hidupnya dengan tak kenal lelah untuk mewartakan Injil kepada bangsa-bangsa di sekitar Mediteran atau Laut Tengah. Maka dari kedua sosok ini, saya teringat pada almarhum Paus Benediktus yang ke-16. Ketika dia punya komentar yang sangat bagus seperti ini. Ketika Paulus merasa kematian sudah dekat, ia menulis kepada Timotius, "Aku telah mengakhiri pertempuran yang baik." Atau "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik." 2 Timotius bab 4 ayat yang ke-7. Ini tentu bukan sebuah pertempuran dari seorang panglima militer atau panglima perang, melainkan pertempuran seorang pewarta sabda Allah yang setia kepada Kristus dan gerejanya. Dengan mana Paulus itu menyerahkan diri sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Dan itulah sebabnya Tuhan memberinya mahkota kemuliaan dan menempatkannya bersama dengan Petrus sebagai tiang penopang dalam bangunan rohani gereja, atau boleh dikatakan pilar yang kokoh untuk gereja. Ini adalah perkataan dari almarhum Paus Benediktus yang ke-16. Alasan kedua, kenapa keduanya itu dirayakan bersama-sama? Karena mereka adalah pilar rohani gereja yang kokoh. Pada tahun 2015, Paus Fransiskus itu menyatakan bahwa Santo Petrus, Santo Paulus, dan Santa Peran Maria adalah teman seperjalanan kita dalam pencarian akan Allah. Mereka bertiga adalah pemandu kita di jalan iman dan kekudusan. Mereka menuntun kita kepada Yesus, mendorong kita untuk melakukan segala sesuatu yang Dia minta dari kita. Perkataan Paus Fransiskus ini sangat indah. Bunda Maria kita semua kenal, tapi dia tambahkan Petrus dan Paulus, mereka adalah rekan perjalanan kita, teman perjalanan kita untuk menuju kepada Yesus. Ini hal yang sangat indah. Maka tepat sekali bahwa mereka berdua layak kalau dirayakan pestanya pada hari ini bersama-sama. Paus Fransiskus juga menekankan bahwa warisan mulia kedua rasul, yaitu Petrus dan Paulus, merupakan sumber kebanggaan rohani bagi Roma, dan juga pada saat yang sama merupakan panggilan untuk menghidupkan kebajikan-kebajikan Kristiani, terutama iman dan kasih. Iman kepada Yesus sebagai Mesias dan Putra Allah, seperti yang kita dengar dalam Injil, yang pertama kali dinyatakan oleh Petrus dan diwariskan oleh Paulus kepada bangsa-bangsa lain, serta kasih yang gereja ini dipanggil untuk layani dengan cakrawala universal. Perkataan dari Paus Fransiskus ini juga mencerminkan sosok kedua orang ini, Petrus dan Paulus, sebagai pilar rohani yang tangguh bagi gereja. Yang ketiga, Petrus dan Paulus itu menderita di Roma. Kedua-duanya sama-sama menderita di Roma. Satunya pegang kunci, satunya pegang keris.
sama-sama meninggal Roma sebagai martir. Nah, Santo Petrus dan Santo Paulus itu ditangkap dan dipenjarakan di penjara Manmertine atau dikenal sebagai Tullianum di Roma zaman dulu punya atau Roma kuno. Santo Petrus itu menghabiskan tahun-tahun terakhirnya di Roma memimpin gereja selama masa penganiayaan hingga kematiannya pada tahun 64 Masehi. Ia disalibkan dalam posisi terbalik atas permintaannya sendiri karena menganggap dirinya tidak layak mati dengan cara yang sama seperti Tuhan Yesus, Sang Maestronya. Ia lalu dimakamkan di Bukit Vatikan dan Basilika Santo Petrus dibangun di atas makamnya. Kalau kita ke Vatikan, kita masih melihat ada makam dari Santo Petrus. Santo Paulus sendiri dipenggal kepalanya pada tahun 67 Masehi. Ia dimakamkan di Roma di Basilika Santo Paulus di luar tembok atau kita kenal San Paolo Fuori della Mura. Itu salah satu gereja besar juga di Roma yang banyak di antara kita mungkin juga pernah sampai di sana. Maka ini Petrus dan Paulus memang sama-sama menderita di Roma. Yang keempat, Petrus dan Paulus adalah pelindung Roma dan wakil dari Injil. Ini kita lihat gambar yang ditampilkan ini, ya, eh, juga sangat menarik, ya, dua sosok yang ditempatkan bersama-sama. Dalam memilih pada perayaan Hari Raya Santo Petrus dan Paulus tahun 2012 yang lalu, Paus Benediktus ke-16 itu menyebut kedua rasul ini sebagai pelindung utama gereja Roma. Pelindung utama gereja Roma. Kita ingat, Paus Benediktus sebagai paus, dia adalah uskup Roma. Maka wajar saja kalau dia mengatakan ini dengan sangat jelas, Petrus dan Paulus menjadi pelindung utama gereja Roma. Beliau, Paus Benediktus ke-16 mengatakan, tradisi Kristen selalu menganggap Santo Petrus dan Santo Paulus tak terpisahkan satu sama lain. Mereka itu memang bersama-sama mewakili seluruh Injil Kristus. Benar, Petrus hidup bersama Yesus secara langsung, dan dia memberikan kesaksiannya dalam komunitasnya dan juga dalam tulisan-tulisannya. Paulus memang tidak pernah tinggal bersama Yesus. Dia berjumpa dengan Yesus dalam perjalanannya ke Damaskus di atas punggung kuda kebanggaannya dan mantel keprajuritannya. Tapi di saat itulah Tuhan mengubahnya menjadi miliknya dan dia menjadi rasul bangsa-bangsa. Maka kedua-duanya, baik Petrus dan Paulus, itu sama-sama menjadi wakil dari seluruh Injil Kristus. Alasan yang kelima, kenapa dirayakan bersama-sama pada hari ini adalah bahwa Petrus dan Paulus adalah versi kebalikan dari Kain dan Abel. Paus Benediktus ke-16 mengatakan pasangan saudara pertama dalam Alkitab menunjukkan dampak dosa ketika Kain membunuh Habel. Namun Petrus dan Paulus, meskipun sangat berbeda satu sama lain secara manusiawi dan terlepas dari konflik yang muncul dalam hubungan di antara mereka berdua, menggambarkan cara baru dalam menjadi saudara yang dijalani sesuai dengan Injil. Sebuah cara otentik yang dimungkinkan oleh rahmat Injil Kristus yang bekerja di dalam diri mereka. Santo Petrus adalah pemimpin para rasul. Santo Paulus, misionaris besar.
Mereka berdua pernah bersih tegang juga, ya. Dan Santo Paulus dengan sangat keras itu mengatakan pada Petrus, kamu munafik. Ya. Petrus tidak mencari eh, jalan balas dendam, tapi kedua-duanya dengan segala kelemahan kelebihan tetap menjadi tiang penopang. Kita ingat misalnya dalam konsili Yerusalem, ketika eh, Paulus dan Barnabas tiba di Antioquia, ternyata di Antioquia ada berita yang mengatakan, oh, ada orang-orang dari Yerusalem datang ke sini dan mengatakan bahwa kalau mau selamat harus disunat. Maka jemaat di Antioquia lalu meminta kepada Paulus dan Barnabas untuk pergi ke Yerusalem, bertemu dengan Simon Petrus dan teman-temannya untuk bertanya, apa benar hanya yang bersunat saja yang bisa masuk surga, sedangkan yang tidak bersunat tidak masuk surga? Maka terjadilah konsili pertama di Yerusalem, dan itu dialog penuh persaudaraan antara Paulus dan Petrus atau Petrus dan Paulus. Memang sekali lagi ada pertentangan di antara mereka di Antioquia, tapi pertentangan itu bukan memisahkan mereka, tapi sama-sama tetap menjunjung persekutuan di antara mereka. Maka dikatakan di sini bahwa ada perbedaan pendapat, ada pertentangan, tapi mereka selalu berusaha untuk menjadi saudara satu sama lain. Ini adalah alasan-alasan kenapa Pesta Santo Petrus dan Paulus itu kok dirayakan bersama-sama, tidak dipisahkan satu sama lain. Itulah kelima alasan yang saya tampilkan di sini. Maka sambil kita mengingat kembali lima alasan ini, Injil yang kita dengar pada hari ini dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 19, sebagian juga sudah diuraikan dalam sosok-sosok Santo Petrus, ya, sesuai dengan perikop kita hari ini. Ya. Pesan yang menarik, ya, perhatian kita adalah bahwa pesan ini, pesan Injil perikop kita ini berpusat pada dua pernyataan yang monumental. Yang pertama adalah pengakuan iman dari Petrus. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Inilah pengakuan iman dari Petrus. Dan yang kedua adalah janji dari Yesus untuk membangun komunitas orang-orang beriman yang tak tergoyahkan, atau membangun gereja di atas vadas, di atas Petrus sebagai Kefas atau batu karang. Nah, ini dua hal yang eh, boleh katakan menghiasi perikop kita. Pengakuan iman Petrus, ya, ketika eh, Petrus mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, Tuhan Yesus menegur, sekaligus menegur Petrus bahwa itu bukan kamu yang ngomong, Bapa di surgalah yang mengatakan kepadamu dan kamu ungkapkan itu di tempat ini. Jadi lagi-lagi bukanlah usaha manusia, tapi Tuhanlah yang menjadi pemeran pertama, Tuhanlah yang memberi pengetahuan, pengenalan akan Yesus Kristus putranya. Dan di sini kita menemukan juga identitas dari Yesus, identitas yang sejati sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Dan juga wahyu dari Tuhan sendiri supaya gereja itu betul-betul memiliki dasar yang kokoh pada Kefas sebagai batu karang. Nah, lalu bagaimana dengan pengalaman rohani dari Santa Faustina? Apakah dalam buku harian Santa Faustina juga menyinggung tentang sosok Santo Petrus dan Paulus? Jawabannya adalah iya. Santa Faustina secara langsung itu menyebut Santo Petrus dan Santo Paulus dalam sebuah penglihatan khusus atau visi yang khusus. Dan ini dia catat dalam dua entry atau dua nomor buku harian Santa Faustina, yaitu 1044 dan 1048. Mari kita lihat yang 1044. Santa Faustina itu menulis tentang penglihatannya bahwa Santo Petrus itu berdiri di antara altar dan paus sebagai uskup di Roma. Dan ia mencatat bahwa
Bapa Suci atau Paus di Roma, dan semua orang lainnya ikut serta dalam upacara tersebut dengan penuh sukacita. Jadi dalam penglihatannya, dia juga melihat sosok Santo Petrus dan juga Santo Paulus. Lalu dalam Bukaran Santa Faustina nomor 1048 ini berurutan karena memang berhubungan dengan perayaan pada hari ini, yaitu Hari Raya Santo Petrus dan Paulus. Santa Faustina itu merujuk pada Santo Petrus dan Paulus dan menjelaskan bahwa keduanya itu dihormati sebagai pemimpin dan juga pilar besar bagi gereja perdana yang membimbing umat beriman. Ini saya ringkaskan, memang 1044 dan 1048 agak panjang, tapi dalam hubungan dengan Santo Petrus dan Paulus saya ringkaskan seperti ini. Jadi kita lihat bahwa Santa Faustina pun ya punya devosi, punya rasa cinta yang besar kepada Santo Petrus dan Santo Paulus. Buku Harian Santa Faustina 1044 dan 1048. Lalu, refleksi kita pada hari ini. Yang pertama, kita semua sebagai keluarga besar LPF dan semua umat Katolik adalah gambaran Petrus dan Paulus masa kini yang memiliki banyak perbedaan, namun sama-sama dibaptis dan siap untuk menjadi bagian dari pilar gereja. Kita adalah Petrus. Kita juga mudah terombang-ambing. Kita juga seperti air di daun talas. Kita juga seperti Petrus yang menyangkal Yesus. Kalau Petrus menyangkal Yesus 3 kali, kita malah berkali-kali lebih dari Petrus. Hal yang hebat dari Petrus adalah dia membuka hati dan membiarkan Tuhan Yesus mengubahnya. Kita sebagai Petrus masa kini haruslah seperti itu. Menyangkal Yesus berkali-kali, tapi kita harus berubah untuk membuka hati kita kepada Kristus. Kita juga adalah Paulus masa kini. Paulus itu sebelum menjadi Paulus, dia adalah Saulus masa lalu yang kejam, bengis, ingin menghancurkan para pengikut jalan Tuhan. Kita juga menjadi Paulus-Paulus modern ketika kita tanpa sadar menjadi pribadi yang kejam. Kekerasan verbal yang kita ungkapkan pada orang-orang di sekitar kita. Mungkin dalam komunitas kita di LPF ini. Kita berpikir kata-kata yang kita ungkapkan itu biasa saja. Tapi bagi dia menyakitkan. Itulah sebuah kekerasan. Itulah sebuah model Saulus sebenarnya. Mungkin penganiayaan tertentu dalam hati kita ketika kita mau menganiaya orang lain. Itulah prinsip Paulus masa kini. Yang sadar atau tidak sadar, kita juga merasakan seperti itu. Kita adalah Petrus dan Paulus masa kini. Meskipun kita itu sama-sama dibaptis, tapi selalu yang kita tonjolkan adalah perbedaan-perbedaan. Maka kita harus berubah menjadi baru supaya ikut ambil bagian dalam pilar-pilar gereja. Dalam 2 pilar, satu iman, yaitu Petrus dan Paulus ini. Yang kedua, kesetiaan pada Kristus, Sang Mesias, dan mengasihinya sampai tuntas. Petrus pernah tidak setia, sehingga dia menyangkal. Paulus sebelumnya adalah Saulus yang tidak setia, tapi dia berubah menjadi Paulus dan menjadi pribadi yang setia. Kita, seperti yang saya katakan, adalah Petrus dan Paulus masa kini yang perlu berubah untuk menjadi pribadi yang setia kepada Yesus, Sang Mesias kita. Kalau kita bisa berubah, kita bisa mampu untuk mengasihinya sampai tuntas.
Petrus mengasihi Yesus sampai tuntas menjadi martir di Roma. Disalibkan kepalanya ke bawah karena merasa tidak layak dengan Yesus. Paulus dipenggal lehernya, penggal kepalanya. Padahal kepala ini yang dia pakai untuk bisa mewartakan Injil kemana-mana. Dia dipenggal. Itulah bukti kesetiaan sampai tuntas kepada Yesus. Dan yang ketiga adalah dua pilar rohani gereja, satu iman yang teguh kepada Kristus. Dua pilar yang tentu berbeda satu sama lain, sebagaimana saya jelaskan tadi, tapi sama-sama punya satu iman kepada Kristus. Kita semua boleh berbeda-beda. Anda sebagai awam, saya sebagai seorang imam. Dua bentuk panggilan yang berbeda, tapi kita tetap punya satu iman, karena kita sama-sama dibaptis dengan baptisan yang sama. Kita sama-sama percaya pada Kristus yang sama. Oleh karena itu, dalam kebersamaan kita, di dalam komunitas atau dalam kelompok LPF ini, kita semua hari ini juga terpanggil supaya dalam keseharian kita, dalam doa-doa bersama, pengajaran-pengajaran yang diterima seperti pada hari ini, betul-betul memampukan kita untuk ikut menjadi pilar-pilar rohani gereja. Para pendoa itu adalah contoh nyata pilar gereja. Karena ketika LPF mendoakan, bukan hanya mendoakan orang-orang LPF, tapi mendoakan seluruh gereja. Dan kita juga ya memiliki satu iman yang sama. Kita punya satu iman yang sama. Iman pada Kristus yang lebih dahulu mengasihi kita. Maka benar-benar dua pilar, satu iman. Itulah kehidupan Santo Petrus dan Santo Paulus. Dan kita adalah Petrus dan Paulus masa kini. Tapi berusahalah untuk menjadi pilar-pilar yang satu dengan Tuhan. Karena iman. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, hari ini melalui Santo Petrus dan Paulus, Engkau membuka pikiran kami, supaya kami sungguh-sungguh menyatu, sungguh-sungguh tidak melihat perbedaan-perbedaan dalam diri kami masing-masing. Tapi perbedaan-perbedaan kami itu membuka jalan untuk menjadi satu, sama seperti Petrus dan Paulus yang kami kenang pada hari ini. Maka mohon dengan perantaran Santo Petrus dan Paulus, supaya Engkau membaharui kehidupan kami menjadi gereja-gereja yang hidup, yang mengutamakan persekutuan sehati dan sejiwa dalam satu gereja, satu tubuh Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.